warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isra Kikrayanti dengan NIM 2303035. Di sini saya akan menjelaskan pada tabel akuntansi biaya. Yang pertama itu komponen utama mengambil 46% anggaran. Komponen terbesar dari total anggaran dialokasikan untuk biaya tetap yang secara spesifik adalah gaji karyawan yang dibagi menjadi 5 petugas. Dalam bagian satu petugas itu dianggarkan 5 juta per bulan yang dalam setahun menghasilkan total 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya operasional rutin yang mencakup listrik, PDAM, dan internet dan konsumsi menghabiskan 33% anggaran dengan alokasi dana 18 juta per bulan. Total pengeluaran dalam setahun adalah 216 juta rupiah. Anggaran ini penting untuk mendukung semua aktivitas harian tanpa hambatan. Lalu yang ketiga itu biaya strategis atau investasi sumber daya manusia dan sistem. Di sini dialokasikan dana untuk investasi strategis, yaitu pengembangan kompetensi dan pemeliharaan sistem. Pelatihan SDM, kami mengeluarkan 105 juta untuk memberikan pelatihan coding kepada 15 orang staf dengan biaya 7 juta per orang yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi klaim. Lalu pemeliharaan SIM RS mengeluarkan 25 juta dalam satu paket untuk kontrak pemeliharaan tahunan dan software update sistem informasi. Lalu biaya habis pakai seperti arsip dan formulir menghabiskan uang sebesar 5 juta rupiah. Secara ringkas, anggaran 651 juta ini telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan rutin yaitu gaji dan operasional dengan kebutuhan strategis yaitu pelatihan dan sistem. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Mariska Asis dengan NIM 2303022. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sheet ketiga, yaitu analisis keuangan. Baik, di sini ada tabel menunjukkan sejauh mana efisiensi maupun pembengkakan terjadi pada masing-masing pos biaya. Yang pertama, gaji petugas, ada 5 orang, yaitu target dan realisasi sama, yaitu 300 juta. Di sini target dan realisasinya itu sama, 300 juta, tanpa ada selisih atau perubahan. Artinya anggaran gaji telah terlaksana sesuai perencanaan dengan presentasi selisih 0%. Oke. Yang kedua ada bahan arsip dan formulir. Nah, di sini dari target 50 juta realisasi hanya 45 juta, sehingga terdapat penghematan sebesar 5 juta atau 10% lebih hemat. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan material dan pengendalian biaya yang baik pada kegiatan operasional administrasi. Dan yang ketiga ada listrik, PDAM, internet dan konsumsi. Nah, anggaran semula itu ada 216 juta, realisasi mencapai 228 juta. Terjadi pembengkakan sebesar 12 juta atau 5,6%. Lebih tinggi dari rencana. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan air,
serta penambahan konsumsi operasional selama tahun berjalan. Oke, yang keempat ada kontrak tahunan, ya, pembaruan perangkat dan biaya infrastruktur. Nah, di sini dari target 25 juta realisasi menjadi 23.500.000 rupiah. Dari terjadi penghematan sebesar 1,5 juta atau sekitar 6% lebih hemat. Penghematan ini bisa terjadi karena adanya penawaran harga, perangkat dan lisensi yang lebih rendah dari estimasi awal. Nah, yang kelima adalah pelatihan coding ICD-10 workshop. Nah, anggaran awal itu ada 105 juta, realisasi 115 juta, terjadi pembengkakan sebesar 10 juta atau 9,5% lebih tinggi dari target. Penambahan jumlah peserta pelatihan atau biaya narasumber yang lebih tinggi dari perkiraan. Nah, dan yang terakhir dan saya akan menjelaskan tentang total keseluruhan anggaran dari target 651 juta dengan selisih sebesar 60,5 juta atau 9,3% lebih tinggi dari anggaran secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa terjadi pembengkakan anggaran, namun masih dalam batas yang wajar karena disebabkan oleh kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan kenaikan biaya utilitas. Adapun kesimpulan dari sheet 3 ini analisis keuangan, berdasarkan hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2022 secara umum terkendali dan tepat sasaran. Meskipun terjadi pembengkakan sebesar 9,3% secara total, pos-pos yang mengalami efisiensi seperti bahan arsip dan biaya rapat menunjukkan adanya manajemen biaya yang baik. Sedangkan pembengkakan pada biaya utilitas dan pelatihan disebabkan oleh faktor eksternal dan peningkatan kebutuhan operasional. Oke, mungkin itu saja untuk sheet ketiganya, yaitu analisis keuangan. Rekam medis elektronik sebanyak 5 orang. Tujuannya untuk meningkatkan skill pegawai rekam medis. Anggarannya 2.500.000. Target pencapaiannya itu 90% data dalam kurang lebih 24 jam. Yang kedua itu digitalisasi rekam medis. Tujuannya mengurangi input data, anggarannya 50 juta, target pencapaiannya itu 100% bersertifikat. Yang ketiga ada pemeliharaan SIM RS, tujuannya untuk melancarkan sistem dan anggarannya itu sebanyak 20 juta, target capaian itu 0%. Yang keempat itu ada pengembangan modul analitik, tujuannya untuk monitoring mutu pelayanan, anggarannya itu sebanyak 25 juta. Target capaiannya itu dashboard aktif. Jadi totalnya semua 97.500.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian sheet 4 atau pengendalian internal. Di sini yang pertama area pengendalian ada biaya tetap atau gaji. Terus prosedur pengendaliannya yaitu otorisasi payroll 2 tahap atau HRD dan keuangan dengan tujuan akurasi dan validitas pembayaran. Yang kedua area bekas. Di prosedur pengendaliannya adalah disetujui kepala unit dan verifikasi bukti dengan tujuan mencegah penyalahgunaan dana. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa dengan prosedur pengendalian adalah persetujuan permintaan pembelian bertingkat dengan tujuan kontrol pengeluaran sesuai anggaran. Yang keempat, area pengendalian
pemeliharaan SIM RS dengan prosedur pengendalian verifikasi hasil pekerjaan oleh tim teknis dengan tujuan pastikan layanan telah diterima. Dan yang terakhir, area pengendalian realisasi anggaran yaitu prosedur pengendalian dengan laporan anggaran versus realisasi ke direktur dengan tujuan monitoring efisiensi biaya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Maris Kasis dengan NIM 2303022. Saya ingin melanjutkan sheet kelima, yaitu biaya selanjutnya. Yaitu ada yang pertama itu biaya operasional. Sebelum optimalisasi, biaya operasional mencapai 216 juta per tahun. Dan setelah dilakukan efisiensi melalui penghematan energi serta optimalisasi langganan internet, biaya turun menjadi 198.720 juta atau mengalami penurunan sebesar 8%. Dan kedua, biaya pemeliharaan SIM RS melalui negosiasi ulang kontrak dan efisiensi pemeliharaan infrastruktur, biaya menurun dari 105 juta menjadi 94,5 juta dan penurunan sebesar 10%. Dan yang ketiga ada biaya habis pakai, kertas, arsip dan formulir. Digitalisasi sistem berhasil mengurangi penggunaan bahan habis pakai dari 25 juta menjadi 23,75 juta sehingga terjadi efisiensi sebesar 5%. Waktu pelaporan keuangan dan yang keempat, waktu pelaporan keuangan. Sebelum penerapan sistem baru, waktu pelaporan memakan waktu 5 hari, namun kini dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari, menunjukkan peningkatan efisiensi waktu hingga 40%. Dan yang kelima, total biaya tahunan secara keseluruhan, total biaya tahunan menurun menjadi 600 dari 651 juta menjadi 623,970 juta. Dan yang berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar 4% per tahun. Adapun kesimpulannya, melalui penerapan strategi efisiensi dan digitalisasi sistem organisasi berhasil menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas dan kecepatan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dan dalam pengelolaan sumber daya dan efektivitas sistem informasi rumah sakit. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.